Boleh cerita Pak, apa kondisi terakhir lah yang sebelum Bapak, Iya, kembali ke Jakarta, Bapak lihat di sana dan Bapak rasakan? khusus Aceh ya, saya punya data ya. Jadi yang terdampak itu ada 551.000 Oh, kepala keluarga. Titik lokasi pengungsian ada di 2.124 titik. Ini per 26 tadi, hari iya ini. iya. Pernah dilakukan upaya jalan darat oleh relawan dari Aceh Tengah, dari Banda Aceh sampai Aceh Tengah. Itu perjalanan bisa 4 hari kan. Dan biayanya 25 juta, Mmm. membawa 3 ton. Keterisolasian itu begitu mahal harganya kan. Ketika para menteri itu datang ke sana, apa yang mereka lakukan Pak? Kedatangan mereka ngerecokin, hanya melakukan peninjauan. Saya kemarin Menteri Dalam Negeri ke sana, kunjungan ke sana, kunjungan ke sini. Cuma nggak ada, cuma dilihat-lihat, ya kan, mencatat-catat udah. Heli yang ada ini janganlah diutak-atik untuk kepentingan-kepentingan seremonial gitu kan. Iya. Kenapa bencana ini Tamiang lebih banyak kena? Kalau kita lihat, kita masuk dari Medan ke Tamiang itu, sejauh mata memandang sawit. Di Sumatera Utara dan Aceh itu ada 631 perusahaan tambang sawit, HPH. Saya sempat juga berbicara dengan Wagub Aceh. Pak, harus diputuskan moratorium. Kenapa para pejabat, para jenderal begitu tergiur untuk menjadi backing dan segala macam? Di mana enggak? Investor tambang datang, dapat izin. Dia gali itu barang, negara cuma dapat apa? Pajak, retribusi, sama CSR. Ini dia punya kan? Di mana coba keadilannya? Enggak ada sama sekali. Goblok saya bilang negara ini. Saya juga adalah salah satu korban tsunami Aceh. Day to day saya ikuti. Dari awal tsunami sampai penanganannya saya ikuti. Sedih sih kalau cerita itu ya. Bagaimana begitu selesai gelombang, itu sejauh mata memandang mayat semuanya, gila. Nggak ada bantuan kan. Hari pertama kedua tuh kita aja. Saya sampai bongkar toko makanan yang masih ada gitu untuk dibagi-bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, sudah sebulan lebih kita tahu apa yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan terutama yang menguak ke permukaan adalah apa yang terjadi di Aceh. Ribuan orang meninggal, ribuan orang bahkan dikatakan puluhan bahkan ratusan ribu harus mengungsi. Ribuan anak kehilangan masa depan ketika fasilitas sekolah mereka juga luluh lantak. Kita tahu bendera-bendera putih sudah mulai dikibarkan, pertanda bahwa mereka meminta bantuan. Bukan menyerah, tapi lebih kepada desakan bahwa mereka memang perlu untuk segera dibantu. Tetapi hingga hari ini kita tahu pemerintah pusat tidak juga menetapkan apa yang terjadi sebagai bencana nasional. Kita ingin menguak persoalan ini, membedah persoalan ini lebih dalam lagi dari seorang yang selama sekitar 10 hari atau sepekan kemarin bergelut dengan apa yang terjadi di Aceh, dengan kondisi terkini yang beliau lihat dan beliau rasakan, langsung bertatap muka dengan mata-mata sedih yang mengalami penderitaan rakyat Aceh. Kita akan menghadirkan Pak Sri Raja Sechandra. Kita tahu beliau seorang mantan Intel, dan karena itu barangkali dalam posisi tersebut beliau diminta langsung oleh BNPB untuk membantu dalam mengatasi persoalan di Aceh saat ini. Pak Sri, terima kasih. Sebetulnya dalam kapasitas apa Bapak diminta BNPB untuk katakan Gitu, ya. membantu? Ya, terima kasih kan. Pertama, saya punya pengalaman 15 tahun bertugas di Aceh pada masa konflik dan masa damai. Dan selanjutnya saya juga adalah salah satu korban tsunami Aceh. Dari day to day saya ikuti, dari awal tsunami sampai penanganannya saya ikuti. Dan kemudian juga saya pernah juga di BNPB terakhir, membantu BNPB.
Sehingga mungkin ya Kepala BNPB merasa perlu saya hadir ke sana. Sekaligus saya juga berbicara dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana. Artinya untuk menenangkan juga gitu situasinya. Itu mungkin yang menjadi pertimbangan Kepala BNPB untuk saya datang ke sana. Boleh cerita Pak, apa kondisi terakhir lah yang sebelum Bapak Iya. kembali ke Jakarta, Bapak lihat di sana dan Bapak rasakan? Khusus Aceh ya. Iya. Mungkin saya punya data ya. Jadi yang terdampak itu ada 551.000 kepala keluarga. Itu kepala keluarga ya, Iya. kakak. Ya. Yang meninggal 505 orang. Di Aceh. 505 Ya, orang. ya. Luka berat 400. Ini per 26 tadi, hari Iya, ini. iya. 474 orang, hilang 31 orang. Titik lokasi pengungsian ada di 2.124 titik. Nah, kenapa begitu tersebar? Jadi karena memang kan situasi sampai pada saat tanggap darurat kan belum ada shelter. Iya. Jadi mereka ditampung mungkin di kantor kecamatan, di rumah-rumah penduduk gitu ya. Jadi tersebarnya begitu banyak gitu loh. Kemudian jumlah pengungsinya itu 88.366 orang. Iya. Nah, yang paling penting yang kita ketahui adalah jalan yang putus karena longsor, karena terbawa arus itu ada di 1.098 titik. Nah, kemudian jembatan yang putus ada 492 titik. Nah, itu bisa dibayangkan. Jadi kalau kita lihat tingkat kesulitannya, Bisa dikatakan mati ya? Mati. Jadi kalau kita peranggapkan dengan kondisi apa namanya atau dengan manjat gunung, itu masuk grade-nya 5. Karena jalur yang ekstrim, kemudian cuaca yang sering berubah-ubah, kemudian lokasi-lokasi desa yang terpencil. Jadi lokasi desa di Aceh itu di Aceh Utara di mana-mana, di Aceh Tengah gitu. Itu mereka sedikit di sini, pindah sini gitu. Nah, dalam keadaan normal pun saya kan pernah cukup lama di Aceh Tengah. Itu ketika hujan sulit untuk masuk ke desa-desa. Untuk naik motor aja susah. Dalam kondisi normal ya? Karena jalannya tanah gitu. Dalam keadaan normal gitu. Maka dari itu kalau saya melihat sampai kemarin pun masih ada gitu, artinya mereka-mereka yang tingkat penanganannya masih belum maksimal gitu. Karena kondisi wilayahnya itu. Nah, kemudian penanganan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pihak BNPB kemarin, mau tidak mau menggunakan transportasi udara, terutama heli, untuk mencapai nanti saya punya ada video-video saya yang saya ini untuk pengiriman logistik. Tapi untuk relawan, seperti relawan kesehatan, mereka jalan kaki. Dan banyak sekali, udah ratusan mereka yang masuk ke sana. Jalan kaki. Mungkin ini kan tahap ketiga nih kan, tanggap darurat. Tahap kedua, di awal tahap kedua, itu relawan udah masuk kesehatan, udah masuk semua. Termasuk obat-obatan dan segala macam. Cuma masalahnya sekarang, ya kan, kesulitan lokasi. Kesulitan penanganan mereka yang terluka ya kan, sehingga harus dievakuasi. Harus dievakuasi ke tempat aman gitu kan. Dan kemudian kalau kita lihat untuk menentukan titik-titik lokasi yang pasti di mana kampung-kampung itu yang perlu penanganan segera itu sulit kan. Sehingga Kodam Iskandar Muda dengan mengerahkan 13 batalion infanteri, 2 resimen seni dan seluruh Babinsa dengan dibekali Starling, sehingga baru bisa ditentukan. Mereka menentukan koordinatnya di situ. Baru angkutan udara. Sebab pernah dilakukan upaya jalan darat oleh relawan dari Aceh Tengah, dari Banda Aceh sampai Aceh Tengah. Itu perjalanan bisa 4 hari kan. Sampai ke satu titik. Iya. Dan biayanya 25 juta. Membawa 3 ton. Karena harus diangkut dengan perahu lewat sungai, terus diangkut ke atas. Nah, jadi keterisolasian itu begitu mahal harganya kan. Kita bisa membayangkan ya, kalau misalnya penanganan itu terlambat ya, artinya resiko
Nah, mungkin perlu saya jelaskan dulu. Iya. Pada tahap tanggap darurat itu, apa saja sih yang perlu dikerjakan? Yang paling pertama adalah penyelamatan korban, evakuasi, distribusi logistik untuk kebutuhan-kebutuhan vital, makanan, obat-obatan. Itu yang paling penting. Iya. Jadi memang ini kurang dipahami oleh banyak pihak ya. Jadi pada tahap tanggap darurat itu dipikirnya kita harus bangun jembatan segera. Enggak, bukan itu. Bagaimana menyelamatkan korban, yang paling pertama. Evakuasi, kemudian distribusi logistik. Nah, kemarin itu untuk mengatasi hambatan jalan, itu menggunakan satuan seni dengan memasang jembatan beli. Dan alhamdulillah untuk jalan nasional sudah teratasi. Jalan nasional ya? Dari Banda Aceh sampai Medan sudah teratasi dengan bantuan jembatan beli yang pakai yang pakai besi-besi, bolong-bolong, yang ngapung gitu. Iya, yang terapung betul. Ya, alhamdulillah itu sudah bisa teratasi. Artinya dari Banda Aceh ke Medan udah kembali bisa. lancar lah ya. Sudah bisa. Cuman untuk ke misalnya dari ke titik-titik Aceh itu, Tengah ya kan ke Bener Meriah. Itu perlu jalan-jalan tikus kan. Dan itu pun resiko longsornya tinggi. Saat-saat biasa kan kalau di sana itu kan selalu ada ekskavator yang selalu berdiri di pinggir jalan karena seringkali longsor. Nah sekarang ya kan jalan yang terputus itu 1098 titik. 1098 titik di dalam catatan saya tadi. Yang tergerus air sama yang tertutup timbun longsor gitu. Jadi betapa sulitnya. Kemudian persoalan awal yang sangat kita sayangkan adalah Presiden Prabowo tidak mengambil keputusan tegas. Namun demikian, alasan-alasan yang dibuat pun sangat tidak rasional. Nah, ini yang mengakibatkan koordinasi antar institusi dalam rangka pengerahan seluruh kekuatan nasional tidak terjadi di sana. Karena apa? Begitu tanggal 27 November, Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera menetapkan status tanggap darurat. Artinya apa? Ini bencana daerah, bukan bencana nasional, kan gitu kan. Nah, ini sangat disayangkan. Kalau misalnya Presiden waktu itu tidak mengadakan bantuan dari luar, tetap aja nyatakanlah ini sebagai bencana nasional karena sebetulnya daerah sudah tidak mampu, bukan kriterianya itu kan. Kenapa tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Ini jadi persoalan, jadi persoalan. Dan itu terus terbawa hingga hari ini. Dan Bapak Presiden perlu tahu itu berdampak sangat sensitif terhadap persoalan naikin bendera lah, GAM. Sampai kemarin terjadi bentrok loh. Iya, kalau nggak salah di Banda Aceh udah mulai ada arak-arakan itu yang bawa bendera GAM ya? Iya, bukan di Banda Aceh Utara. Iya, Aceh Utara. Aceh Utara, ya kan. Sehingga, nah, saya sempat kemarin bertemu dengan juru bicara KPA Pusat, ya kan. Jack Livier panggilannya. Mereka cukup, kalau elitnya sih cukup menyadari. Tapi persoalannya, ya kan, yang di bawah ini karena emosional ya. Iya. Saya lihat, nah ini agak susah, saya cuma sedih juga saya. Jadi gini kan, tentara-tentara yang ada di sana hari ini, mereka baru, mereka tidak memahami Aceh seperti apa, berhadapan dengan situasi seperti itu, bagaimana. Jadi ketika mereka melihat bendera GAM, langsung dikatakan pemberontakan, gitu ya. Selalu seperti itu. Jadi kultur konflik sangat dikedepankan oleh mereka-mereka yang bertugas hari ini gitu ya. Padahal kalau kita berbicara dengan elit nggak ada itu kemarahan biasa. Bahkan persoalan ini dipicu oleh provokasi dari luar ASNLF. ASNLF dalam hal ini tidak kompak sama GAM yang ada di Eropa. Kan pernyataannya juru bicara KPI juga bilang bahwa itu pernyataan orang-orang dari luar yang memprovokasi. Kami sudah himbau jangan kibarkan bendera. Tapi terjadi akhirnya pihak tentara pun kultur konfliknya kuat gitu, terjadilah. Ini sangat tidak diharapkan. Nah, Presiden harus tahu ini. Ya. Semua itu berpulang kepada keputusan Presiden nggak jelas. Kalau yang Bapak lihat, kita kembali dulu pada persoalan yang dirasakan publik ya. Apakah masyarakat kelihatan frustrasi, kehilangan harapan untuk melanjutkan hidup atau justru sebaliknya yang Bapak lihat? Jelas dalam situasi seperti itu kan ya, pasti ada semacam terkesan keputusasaan, kan? Karena bencana ini membuat semua yang dimiliki hilang, ya kan? Bahkan nyawa pun hilang gitu. Nah, persoalan sekarang, kenapa sih
eh, terjadi tuntutan seperti itu, artinya masyarakat menghendaki adanya bantuan dari luar. Ini kan sebetulnya mudah kita kita analisa. Kalau saya sebagai intelijen, karena ketidakpercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah pusat untuk menyelesaikan bencana ini. Bukan persoalan pemerintah nggak punya dana, saya yakin, tapi karena tidak percaya. Maka salah satu jalan mereka minta diputuskanlah bencana nasional sehingga peluang untuk dari luar masuk. Ini ketidakpercayaan sebetulnya kan publik terhadap pemerintah pusat. Nah, kalau kita lihat pada saat tsunami dulu, belum ada BNPB kan? Iya. Dan memang 4 hari kita baru bisa mereka masuk. Dan bahkan terus terang aja, pada saat itu, yang pertama kali masuk ada tentara Amerika. Dengan helinya, mereka distribusi logistik dari udara, dan itu teratasi. Kami waktu itu, waktu tsunami, sampai bongkar toko orang untuk agar masyarakat bisa makan. Coba ini. Ya, tidak ada BNPB waktu itu, belum ada. Ya. BNPB kan setelah ada undang-undang itu kan? Iya, setelah tsunami. Iya, tapi ketika bantuan asing datang, ya kan, semuanya terobati. Kelambanan pemerintah pusat, ya kan, semua terobati. Dan disitulah masyarakat Aceh yakin bahwa ketika ada keterlibatan asing, maka ini bisa teratasi dengan cepat. Gitu loh. Sebetulnya di situ. Tapi kan sangat disayangkan sekali ya, ketika pemerintah pusat tidak menetapkan sebagai bencana nasional, tidak ada soliditas di antara kementerian, tidak ada empati dari kementerian. Seolah-olah ini cuma kerjaan BNPB sama pemerintah daerah, konyol. Kalau persentuhan Bapak dengan pemerintah di Aceh, apakah Bapak melihat bahwa mereka masih fight atau justru misalnya kondisi yang seolah tidak mendapatkan bantuan yang cukup dari pemerintah pusat ini membuat mereka justru jatuh secara mental? Nah, kalau saya lihat kalangan elit GAM, terus pemerintah Aceh, gubernur, wakil, saya beberapa lama saya sama wakil gubernur kemarin, mereka tetap semangat ya untuk, artinya begini, mereka mendatangi semua daerah pengungsian untuk menyemangati gitu ya. Karena kalau saya tidak semata-mata karena saya dari BNPB. Iya. Kalau tahap 14 hari pertama, ya kan, 14 hari kedua lah, 14 hari kedua masa tanggap darurat, saya melihat hampir semua dukungan logistik ke daerah-daerah yang terpencil itu bisa masuk udah kan, walaupun tidak sepenuhnya. Misalnya obat-obatan, karena ketika obat-obatan ini relawan kesehatan juga baru masuk. Hari keempat, mungkin dia bisa masuk, itu mereka jalan kaki kan? Jadi mereka harus nyebrang sungai gitu ya. Nah, baru obat-obatan juga sudah masuk ya. Bahkan beras sampai terakhir saya di sana, berasnya sangat memenuhi untuk kebutuhan para pengungsi. Beras cukup lah untuk pengungsi. Ya. Untuk berapa lama dan pada berapa titik? Karena titik yang Bapak sebutkan tadi banyak. Kan ada 2020. 2124. Iya, 2124. Ya. Kalau kita hadapkan dengan jumlah ya kan. Dengan jumlah pengungsi ya, sekitar 88.000 orang. Nah, dihadapkan dengan stok beras yang semua dikeluarkan dari Bulog gitu kan. Di pos logistik Banda Aceh, pos logistik Medan, pos logistik yang saya tahu di Silangit, di Sumatera Utara, dan pos logistik di Lok Sumawe itu sangat membludak, Dan mungkin untuk tahapan tanggap darurat yang selanjutnya nih 14 hari, ya kan, sampai dari 26 hari ini sampai 14 hari ke depan itu mencukupi. Persoalannya sekarang kan cuma satu kan. Distribusi gitu loh. Distribusi. Ini kan harus melibatkan berbagai institusi seperti Pertamina. Itu juga harus berpikir darurat gitu loh. Karena begitu ini siap, nggak ada bensin bagaimana? Iya, betul. Dan itu terjadi kemarin. Itu antriannya di pom sampai 3 kilo. Antrian bensin? Iya. Hampir di seluruh Aceh. Kemudian kebutuhan listrik. Nah, kemarin yang terutama untuk mengatasi padamnya listrik itu dikirim genset untuk rumah sakit yang 2,5 ton itu pakai helinya Rusia tuh sewa, diangkat lewat atas
Ya, alhamdulillah, khusus rumah sakit, karena ini kan kita kan Rumah sakit di mana tuh, Pak? Aceh Tengah, Aceh Tengah. Aceh Tengah, karena jauh kan. Iya. Nah, karena pada saat tanggap darurat itu adalah yang terutama ada penyelamatan ya, korban. Betul. Jadi pengurangan resiko bencana. Ya, itu yang harus dilakukan. Jadi kalau bicara rehab rekon nanti. Ya. Nah, makanya saya berharap untuk tahapan tanggap darurat ini cukuplah sampai 14 hari lagi. Kemudian harus beralih kepada tadi rehab rekon. Nah, di sini yang paling nanti ujian buat pemerintah pusat. Apa itu misalnya, Pak? Karena apa? Rehab rekon itu kan pemulihan fisik ya, secara fisik ya, pembangunan segala. Termasuk pemulihan traumatis. Betul. Nah, traumatis konflik itu bisa diatasi dengan apa? Pembersihan seluruh wilayah bencana. Pembangunan kembali. Kalau ini terbengkelai, itu traumanya nggak akan selesai. Itu aja. Jadi pemerintah pusat diuji nih. Mampu nggak dia kalau dibilang nggak perlu bantuan asing. Nah di sinilah. Dan juga nggak bisa main-main kan. Harus ada badan. Semacam BRR waktu itu ya? BRR. Dan BRR termasuk paling berhasil. Iya betul. Paling berhasil. Dipuji juga kan sama PBB kalau saya tidak salah. Karena gini, karena waktu BRR pun persoalan perencanaan itu penting. Seperti misalnya pendataan korban. Rumah yang hilang, rumah atau bangunan yang harus direhab, itu harus benar-benar jeli. Karena waktu tsunami kemarin, ada yang nggak kena tsunami, dia dapat 3 rumah. Sementara yang korban nggak dapat sama sekali. Dan kemudian mereka juga harus menyiapkan shelter hunian sementara sambil ini dibangun gitu ya. Saya kemarin terus terang saya ketemu dengan dari Bunda Suci, dia mau bangun 1000 rumah, Pak. Nah, di Aceh juga pernah dilakukan. Bunda Suci itu bukan aguan ya? Nggak tahu lah saya. Itu Murdaya. Oh Murdaya, oke. Iya Murdaya. Iya. Udah saya ketemu, saya bilang ini komitmen Pak. Saya bantu ngomong aja kan. Nah, ini yang paling rawan pendataan. Makanya dalam kesempatan ini kan saya menghimbau ya pada pemerintah pusat, libatkan mahasiswa LSM dalam pendataan ulang perencanaan. Karena untuk mengimbangi atau mengcombine dengan data punya pemerintah. Karena punya pemerintah seringkali jeblok datanya. Pak, selama 14 hari pertama dan kedua yang tadi Bapak katakan, seberapa signifikan peran pemerintah pusat dengan tidak diberlakukannya status bencana nasional? Nah itu tadi ya. Kalau dibilang pemerintah pusat juga enggak kan, karena yang bergerak di sana. Pemerintah daerah. Pemerintah daerah, Kodam Iskandar Muda, dan BPB. Coba ini. Kalau publik misalnya kayak maaf ya, dompet apa, kemudian relawan dan relawan ada. Banyak. Dari hari pertama sudah jalan relawan. Gitu loh. Tapi kan kalau buat relawan sendiri kalau misalnya tidak ada sarana penuhnya juga nggak jalan kan. Kan? Tapi saya melihat sejak Mualim atau Gubernur Aceh menerapkan status tanggap darurat pada 27 November sudah berdiri tuh tenda bantuan di sana. Memang begitu dihadapkan dengan Medan, mereka yang membuat itu juga ada keterlambatan. Begitu dihadapkan dengan Medannya, kan, luar biasa. Hanya bisa dilalui dengan pesawat. Ya, tadi Bapak katakan kalau asosiasinya dengan naik gunung tadi tahap 5 itu ya Pak ya? Grade 5. Grade 5 itu. Ya. Jalurnya ekstrim, cuaca sering berubah, kemudian lokasinya di daerah-daerah terpencil. Dalam keadaan normal aja sudah terpencil. Daerah-daerah yang terpencil itu bisa Bapak pastikan mereka tidak ada lagi korban pasca bencana, misalnya karena kelaparan. Kapan? Sekarang ini? Iya. Kalau sekarang ini saya yakin. Tidak ya? Tidak ada lagi. Sampai tanggap darurat kedua aja. Sekarang kan pertama diperpanjang kan pertama, yang kedua ini kan sampai berakhir kemarin tanggal 26 ini. Saya punya keyakinan tidak ada. Dari mana? Maaf, mereka dapat makan, Pak. Apakah kan dikatakan distribusi agak berpersoalan juga? Itu kemarin aja dalam seminggu saya ngelihat itu helinya BNPB itu nggak pernah berhenti kan. Bolak-balik ya. Maka dari itu kemarin saya cukup kecewa juga
dengan kunjungan pejabat negara nih ke sana, hanya membuat mobilitas ini terhambat karena ngelayanin mereka, gitu loh kan. Tidak menggunakan heli lain. Nggak ada. Mereka Tidak mencarter heli khusus untuk mereka sendiri. Harusnya kan seperti itu, gitu loh. Nah, kemudian institusi kementerian lain nggak kelihatan perannya kan. Institusi kementerian lain boleh disebut dong kalau gitu, Pak. Misalnya Kemensos adalah sedikit-sedikit. Ada, iya. SDM, dia kan listrik, Pertamina. Betul. Harusnya kan terlihat di lapangan. PLN gitu. juga ya? Iya, PLN harusnya kan terlihat. Bahkan kemarin Wagub menceritakan kepada saya ada sejumlah listrik tenaga surya yang nggak dioperasikan. Udah kita minta siapa yang ahli operasikan. Itu paling nggak berapa desa bisa teratasi. Coba. Dan kemudian untuk mengatasi listrik yang lain masih menggunakan genset. Itu luar biasa kan. Khusus tempat-tempat yang vital, terutama rumah sakit ya. Nah kemudian jangan lagi terjadi kelangkaan bahan bakar seperti ini. Gitu loh. Pertamina berarti ya? Iya, Pertamina harus punya SOP darurat dong, kan? Ketika misalnya ada kesulitan, dia bisa menggunakan SPBU-nya polisi, SPBU tentara kan ada. Dia isi agar mempermudah. Kemudian dia harus siapkan drum-drum yang di lokasi-lokasi di mana di situ ada alat-alat untuk menunjang tanggap darurat gitu. Kalau nggak berhenti semua, nggak ada bahan bakar coba. Seperti itu kondisinya. Karena sebaran wilayah bencana ini jauh lebih luas daripada tsunami kan. Walaupun tingkat traumanya memang lebih kepada tsunami. Tsunami lebih secara traumatik lebih dahsyat, tetapi sebaran yang ini sebaran yang artinya, sekarang kerusakan fisiknya mengerikan. Lebih berat ini, lebih berat. Nah, waktu tsunami hanya sepanjang pantai barat dan tidak sulit. Kalaupun terjadi wilayah-wilayah yang terisolir itu karena puing jalan bisa didorong sebentar. Meskipun jumlah korban sampai 200.000 ya. 200.000. Jadi kalau tsunami kan saya emang sedih sih kalau cerita itu ya. Saya ngalamin situasi sendiri ya. Bagaimana begitu selesai gelombang itu sejauh mata memandang mayat semuanya gila. Sementara kita juga nggak tahu itu bencana apa kan. Nggak pernah punya pengalaman. Nggak tahu kita bencana apa itu. Baik. Udah gempa buminya 9,1. Berdiri aja nggak bisa. Dia pertama gini, gempanya. Gitu kan. Habis itu, saya di lapangan tenis waktu itu. Nggak bisa berdiri, saya tiarap. Baik. Itu lapangan kan kelihatan semua rumah-rumah itu. Goyang, hotel langsung derep ke bawah. Situasi itu yang bikin orang trauma ya. Iya. Yang membuat pada saat itu masyarakat trauma melihat korban yang begitu banyak. Kemudian hari satu, hari kedua kita melihat teman kita hilang, nggak ketemu-temu gitu. Di mana-mana orang taruh foto mencari keluarganya, coba bayangin. Bahkan ada beberapa orang yang bisa bertahan selama 2-3 hari di antara reruntuhan. Karena nggak ada bantuan kan. Hari pertama kedua tuh kita aja yang tersisa ini. Makanya saya bilang, saya sampai bongkar toko makanan yang masih ada gitu untuk dibagi-bagi. Baru setelah hari ketiga lah kalau salah, itu heli-heli pakai dari kapal induk di Amerika tuh luar biasa, sama kapal rumah sakit. Dan pada saat itu hampir seluruh dunia lah. Pak, kenapa misalnya pengalaman tadi bahwa kita dibantu oleh rasa kemanusiaan bangsa asing lah katakan, heli-heli Amerika di waktu-waktu pertama itu tidak dijadikan pengalaman, bahkan kemudian kita mencoba mendenainya dengan terma-terma harga diri lah. Makanya sebetulnya ya kan presiden tidak harus bicara seperti itu. Ketika bantuannya berupa ya kan bahan makanan, obat-obatan, yang saya sebagai intelijen pada saat itu dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, kecuali bantuan-bantuan yang bersifat sangat strategis, seperti misalnya pembangunan jalan dari Banda Aceh sampai Melabuh. Itu dibangun oleh USAID yang ngunjungin 19 perwira tinggi militer. Tanda tanya. Ternyata setelah kita cek, itu fondasinya versi militer. Artinya apa? Itu kan laut lepas.
bisa didarati oleh pesawat ketika dalam situasi darurat. Bahkan ada jalan yang lurus seperti runway, itu di kiri kanannya nggak ada apa-apa. Itu bentangan Super Hercules masuk. Jadi untuk ini Ya. ya. Dan ternyata terbukti setelah berapa lama ada mereka mau coba-coba pesawat, kelihatannya pesawat sipil tapi itu pesawat intelijen Cina, Amerika, digiring sama angkatan udara masuk ke sana. Ternyata yang keluar tentara semua. Dia mau coba mendarat di situ. Cobain. Kecuali hal seperti itu mungkin. Jadi tidak harus semuanya bentuk bantuan harus dilarang, enggak juga, gitu loh. Karena memang kalau bantuan asing kan mereka juga punya mekanisme yang lebih cepat ya, dan mereka juga lebih piawai dalam memberi bantuan kesehatan. Mereka cepat bisa bikin rumah sakit lapangan misalnya. Medvac yang kayak gitu jagoan juga. Iya, seperti misalnya Red Cross misalnya kan. Dan sebentar mereka bisa rumah sakit lapangan yang mampu melakukan operasi di tempat. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri pada saat itu. Nah, kalau ini pun semua dibatasi, artinya kan gini loh. Berarti kan kita juga membatasi niat kemanusiaan dari negara-negara lain, gitu loh. Dan ini ya mungkin masukan kepada Presiden Prabowo ya kan? Nggak ada salahnya untuk menerapkan status bencana nasional sehingga bisa mensinergikan seluruh energi yang dipunyai oleh negara ini untuk sepenuhnya menangani ini. Kalau sekarang nggak ada kan, sama sekali nggak kelihatan. Pak, status bencana nasional sampai hari ini tidak turun. Tidak turun. Tapi apakah misalnya hal-hal lain tetap dilakukan pemerintah pusat, bantuan-bantuan yang mereka alirkan dan lain sebagainya, satuan-satuan yang diterjunkan ke lapangan cukup? Artinya begini, dihadapkan luas wilayah. Luas wilayah. Ya. Artinya kalau hanya mengandalkan BNPB dan satuan militer yang ada di Kodam ya artinya berjalan, cuman lamban lah gitu loh. Nah, yang lawan lagi nanti ketika masuk pada saat tanggap darurat, ya kan? Ini dibutuhkan seluruh energi nasional untuk menyelesaikan secepatnya. Karena gini, traumatis konflik itu disebabkan wilayah-wilayah yang terdampak konflik ini tidak terbangun dengan cepat, tidak terselesaikan dengan cepat, gitu loh. Itu akan berpengaruh. Bisakah tanpa penetapan status bencana nasional, pemerintah pusat sebetulnya bisa membantu Kodam Iskandar Muda dengan beberapa batalion dari kodam-kodam lain bisa kan? Maka dari itu kan sekarang gini, pada tahapan nanti rehab rekon, pemerintah pusat kan harus membentuk badan rehab rekon untuk Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh secara terpadu. Harus, nggak bisa hanya diserahkan kepada daerah, nggak akan mungkin. Jadi harus membentuk, walaupun tidak ditetapkan status darurat bencana nasional, tapi pemerintah pusat harus campur tangan dalam membentuk badan rekonstruksi dan rehabilitasi dan rekonstruksi ya. Ini harus, karena begitu luasnya kerusakan fisik kan, ya kan? Seperti misalnya bayangin ya, badan jalan 2120, kemudian jembatan yang paling vital 492 titik coba, ya kan? Rumah rusak 133.534 di Aceh saja loh ini. Yang baru dijanjikan cuma 1.000 kan? Belum. Ya, Bunda Suci. Oh iya, itu swasta kan, itu lain soal kan. Tapi ya kita berterima kasih juga lah gitu ya ketika itu ada. Nah, bisa dibayangin bagaimana kalau tidak diselesaikan dengan membentuk badan rehabilitasi rekonstruksi sehingga semua energi kekuatan nasional ini bisa fokus bersatu ya, fokus ke sana. Pak, selama Bapak di sana sebagai katakan bagian dari BNPB, Bapak pernah mendengar atau bahkan tahu ada usulan dari BNPB untuk diadakannya semacam BRR itu? Oh iya. Udah. Bahkan kemarin saya dengar, tapi baru saya dengar ya, Presiden juga merencanakan itu. Jadi belajar dari pengalaman Aceh, BRR ya. Dan ini juga harus dilakukan itu. Dan yang terpenting lagi kan ya, karena ini membutuhkan relokasi wilayah. Tidak mungkin. Nah ini juga masukan mendiami tempat yang nggak mungkin. Ya. Sama saja bunuh diri kan. Karena di atas ini udah kosong, udah rusak.
Nah, makanya kenapa bencana ini Tamiang lebih banyak kena. Kalau kita lihat, kita masuk dari Medan ke Tamiang itu, sejauh mata memandang, sawit, luar biasa. Makanya paling terdampak Tamiang, rusak. Jadi di Sumatera Utara dan Aceh itu ada 631 perusahaan tambang, sawit, HPH yang ada di sana. Ini harus bertanggung jawab. Makanya saya sempat juga berbicara dengan Wagub Aceh. Pak, harus diputuskan moratorium. Semua perusahaan tambang, semua HPH, semua perusahaan sawit yang ada di Aceh. Kemudian lakukan pemeriksaan terhadap terhadap AMDAL. Saya yakin. AMDAL kan sudah dibolehkan untuk tidak dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu, Pak. Ya buktinya sekarang, ya kan? Berarti undang-undang itu harus dirubah dong. Ya kan? Iya. Buktinya dampaknya luar biasa. Artinya apa? Ya kan, hutan itu, gunung itu tidak punya daya tampung untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kalau dari pengamatan Bapak selama di sana, apakah ada kecurigaan tidak ditetapkannya Aceh tiga provinsi ini sebagai bencana nasional itu berkaitan dengan fakta soal tambang soal sawit itu ini? dia, itu salah satunya. Kalau ini kecurigaan yang tidak beralasan ya. Ini pemerintah pusat kalau dibilang saya bilang paranoid gitu loh. Pemerintah pusat tidak menetapkan sebagai bencana nasional, dia khawatir ada bantuan asing masuk. Tentunya ketika bantuan itu datang, mereka juga mau lihat apa sih penyebabnya. Dan saya yakin bukan hanya karena hujan yang terus-menerus dengan curah hujan begitu besar, tapi karena daya dukungnya. Daya dukung alamnya udah. Iya, daya dukung alamnya udah nggak bisa menjaga keseimbangan. Kenapa? Ya karena tadi semua dieksploitasi habis-habisan. Coba ya. Kita bicara sawit. Sawit itu nyerap airnya luar biasa, sehingga growong tuh. Begitu tinggal tanah yang kena hujan habis. Dan akar sawit kan tidak bisa menahan itu tanah. Gitu loh. Jadi kemarin itu banjir itu tidak datang dari aliran sungai lagi. Jadi dari gunung langsung turun tanah itu sama air, ngantem itu hilang kampungnya. Ada kampung yang hilang karena itu tadi kan mereka tinggal kan terpisah-pisah di kampung ini jauh di sini. Hilang, jadi nggak melalui aliran air sungai lagi, nggak. Nah, begitu ini turun dari atas, ini kan kita kan nggak tahu nih di atas masih ada penduduk apa enggak, sulit untuk mengetahuinya kan. Ya terpaksa mereka naik dengan seperti naik gunung. Jadi jalan pun terputus gitu loh. Memang ya sedih ngeliatnya. Artinya apa? Tingkat kerusakan begitu luar biasa yang disebabkan oleh ya, eksplorasi yang ugal-ugalan. Dan ini harus menjadi perhatian pemerintah, nggak bisa lagi. Makanya saya bilang, Gubernur Aceh harus membuat moratorium. Harus, kalau mau menyelamatkan Aceh. Itu aja. Kenapa? Ya kalau misalnya dibiarkan begitu, kemudian relokasi itu kan harus pas. Ini mereka masyarakat gunung nggak bisa direlokasi ke pantai kan? Ya? Iya. Mereka juga nggak mau kehilangan ada kebiasaan yang tidak bisa dihilangkan kan? Iya. Nggak mungkin tadi. Iya. Nah sekarang harus ada keterlibatan pemerintah pusat dalam menyediakan lahan dan segala macam, nggak bisa enggak. Kemarin kan beberapa kementerian datang ke sana ya Pak, beberapa menteri dari beberapa kementerian datang ke sana. Pak Julhas datang ke sana dari Pangan, kemudian Pak Tito juga kita lihat, Pak Bahlil juga ke sana. Apakah ada dampak dari kedatangan mereka? Atau misalnya paling tidak mereka ngomong soal rencana ke depan yang dekat lah ya, apa yang akan mereka lakukan? Enggak, saya lihat begini kan. Yang terpenting harusnya mereka lakukan kemarin, bagaimana mereka berperan dalam tahapan tanggap darurat. Karena ini paling krusial kan. Satu, tindakan penyelamatan terhadap pengurangan risiko bencana, ya kan. Kedua, evakuasi. Ya, kemudian distribusi. Itu aja yang paling dibutuhkan. Ya. Sekarang kontribusi mereka mana? Malah kalau saya melihat kedatangan mereka ngerecokin gitu loh. Upaya percepatan mendorong logistik. Kita nih menggunakan heli yang harusnya untuk bantuan, jadi mereka pakai. Dan beberapa personil PNPP sempat ngeluh juga ke saya. Kalau begini ceritanya harus kita bisa 2 sorti. Bawa 2 sorti ya kan? Dan itu penting kan buat pengungsi itu kan. Tapi ternyata hanya untuk kepentingan tengok sana tengok sini. Saya pikir udahlah, nggak usah dulu.
acara-acara seperti meninjau segala macam, ya kan? Biar aja selesaikan dulu tanggap darurat ini. Nah, kemudian yang paling penting bentuklah badan yang melibatkan seluruh institusi yang ada. Saya pikir semua terlibat. Sebetulnya ketika para menteri itu datang ke sana, apa yang mereka lakukan, Pak? Hanya melakukan peninjauan, ngobrol sana sini, itu aja. Saya kemarin Menteri Dalam Negeri ke sana, kunjungan ke sana, kunjungan ke sini, cuma nggak ada, cuma lihat-lihat, ya kan, mencatat-catat udah selesai. Karena apa? Sementara yang mereka lakukan itu menghambat Iya, proses distribusi distribusi. bantuan. Betul. Karena kan sudah disampaikan bahwa untuk jalan darat itu tingkat kesulitan tinggi dan waktunya lama gitu kan. Iya. Ya, kita butuh kecepatan, makanya diperlukan transportasi udara yaitu heli. Nah, heli yang ada ini janganlah diutak-atik untuk kepentingan seremonial gitu kan. Iya. Nah, ini kan jadi problem buat mereka-mereka yang bertugas di lapangan. Nah, kemudian juga gini, kalaupun mereka datang dalam rangka untuk persiapan tanggap darurat, nggak bisa juga. Yang paling penting dalam masa transisi tanggap darurat adalah pendataan. Berapa banyak fasilitas publik, rumah penduduk, sekolah, dan segala yang rusak dan yang perlu ditanggulangi. Itu aja. Nah sekarang, saya udah minta sama Kepala BNPB, kalaupun nanti usulkan harus libatkan universitas, LSM sebagai data pembanding dari pemerintah daerah. Mahasiswa-mahasiswa relawan tadi Iya, Bapak sebut. harus dilibatkan dalam pendataan. Pemerintah pusat pernah bicara soal Heli. memberikan bantuan heli 50 atau berapa? Itu sudah ada nggak heli-heli Wah, yang di drop oleh pemerintah pusat? Saya melihat ya, heli-heli ada yang itu punya angkatan udara, punya penerbat, dan sewa, gitu loh. Saya tidak melihat adanya begitu banyak kumpulan heli ya, walaupun terpisah-pisah. Ada di bukan Polonia, ada di Bandara Medan, ada di Bandara Aceh, ada di Silangit juga, di Sumatera Utara ya kan. Cuma kalau saya lihat kebanyakan sewa. Sewa punya perusahaan. Jadi bukan heli yang diperuntukkan betul-betul untuk menangani bencana ini. Oh, nggak ada. Kita belum punya yang itu. BNPB sendiri nggak punya heli. Mereka sewa semua. Sewa. Ya. Ada berapa yang disewa oleh BNPB itu semuanya? Maksudnya nggak hitung ya. Mungkin kalau yang saya lihat dari mata yang saya lihat langsung di lapangan, mungkin paling ada 20. Dan itu terpisah kan, terpisah. Iya. Karena untuk pengoperasionalkan tuh mahalnya setengah mati, gitu kan. Ya? Termasuk Vicwing punyanya Susi Air, mungkin ada 7 kali ya pesawat kecil. Nah, mereka hanya membawa logistik dari satu bandara ke bandara kecil, bandara perintis misalnya ada masuk ke situ. Nah, selebihnya dibawa oleh darat sama udara. Dan saya yakin karena persoalan bencana ini masih dianggap sesuatu yang artinya gini, kali aja tahun ini nggak ada, jadi anggarannya nggak perlu dibuat terlalu besar. Makanya kembali lagi kepada persoalan letak geografi Indonesia, di mana sudah dijelaskan resiko terjadi bencana paling besar. Artinya apa? Alokasi terhadap anggaran ini jangan main-main. Nah, termasuk satu lagi yang BPBD, ya. BPBD itu di bawah Pemda, mau tingkat 1 mau tingkat 2. Tidak ada garis komando dengan BNPB. Ke depan harus ada. Harus. Karena apa? Kan BNPB nggak ada orangnya kan? Iya. Kan? Nah, perpanjangan tangan ada BPBD gitu loh di lapangan, di daerah gitu. Nah kemudian kan, mulai dari saat ini BNPB harus menyiapkan gudang-gudang aju. Gudang aju, artinya gudang punya BNPB yang ditempatkan di daerah-daerah yang punya potensi bencana yang tinggi. Di dalam situ ada makanan, ada obat, selimut segala macam. Itu harus. Saya pengalaman kayak di Jepang itu sudah ada seperti itu. Dan di Indonesia harus kan, nggak bisa enggak. Karena potensi bencana kita tinggi, tadi Bapak katakan tinggi. Iya, bencana belum tinggi. Lagi kita Ring of Fire itu kan. Iya. Ini justru nantinya meringankan beban BNPB pada saat tanggap darurat. Artinya masyarakat sudah tahu, ya kan? Nanti siapa yang akan mengkoordinir masyarakat di sana. Itu harus ada di Gladi kan, nggak bisa enggak. Jadi
materi-materi itu harus harus BNPB mulai dari saat ini harus lakukan itu. Kemudian libatkan relawan-relawan bencana, ya kan? Kemudian buat buku-buku kepada masyarakat agar mereka tahu kalau terjadi ini dia lari kemana, gitu ya. Semacam buku saku bencana gitu Iya, ya? harus, Iya, iya, iya. harus dibuat itu. Nggak bisa enggak gitu loh kan. Iya, iya, iya. Nah, dengan begitu itu namanya pengurangan risiko bencana. Iya, iya. Sudah dilakukan oleh BNPB gitu loh. Nah, kayak gitu semua belum. Dan ke depan saya harapkan begitu, nggak bisa enggak. Jadi kita jangan bicara biaya segala. Ini kita bicara nyawa manusia nih, ya kan? Nyawa rakyat Indonesia loh, nggak main-main. Nah, kalau misalnya itu sudah dilakukan, artinya apa? BNPB, pemerintah pusat begitu sudah maju selangkah dalam penanganan masalah bencana. Kalau enggak, orang pikir emang nggak ada niat, gitu loh. Iya kan, saya waktu di BNPB, di bawah kita ini. Bapak yakin hal-hal seperti itu akan dilakukan? Sementara misalnya hal yang sudah terjadi saja yang menuntut sikap yang tegas dan cepat, seperti tadi status bencana nasional masih maju mundur, masih maju mundur. Iya. Bapak yakin itu akan dilakukan ke depan? Terus terang saya akan menyuarakan itu teruskan. Saya akan menyuarakan. Ngumpung saya punya akses langsung kepala BNPB. Oke. Satu itu Kang. Kedua Kang, yang perlu jadi perhatian sekarang ini bencana industri. Bisa dibayangkan, yang namanya Cilegon itu 90 lebih pabrik kimia. Yang paling terbesar Chandra Asri. Bagaimana mereka memaintain pabrik itu? Saya udah pernah lihat. Limbahnya gitu ya? Bukan, ya limbahnya itu kemudian mesin-mesin pabriknya yang berpotensi meledak gitu. Saya udah pernah lihat kan. Nggak beres. Dan kalau Chandra Asri itu sampai meledak, itu Jakarta. Kena juga? Loh, bukan kena lagi kan. Pernah lihat film Bhopal, India? Iya, Bhopal. Yang ini Union Carbide. Ya, Union Carbide kan. Sampai seperti itu. Nah ini harus menjadi perhatian BNPB, nggak main-main. Harus ada divisi untuk nanganin ini. 90 lebih pabrik kimia di Cilegon. Bahkan ada pabrik kimia yang di India aja mereka nggak mau. Di sini? Risikonya tinggi. Di Cilegon ada. Apa Pak? Saya lupa waktu itu. Itu bahan baku kayak baterai kayak untuk baygon apa segala macam untuk semprot nyamuk, untuk batu baterai. Cobain. Di sana ada. Coba kita cek, ya kan? Bagaimana mereka memaintain, ya kan, merawat mesin-mesin pabrik itu sehingga bisa terjaga dari bencana. Coba aja lihat. Dan itu harus kena sanksi keras. Bapak curiga itu tidak benar gitu ya dilakukannya? Iya. Dan itu beresiko kan. Karena gini, itulah salah satu upaya kita menyelamatkan nyawa bangsa ini kan dengan cara-cara seperti itu. Chandra Asri kan punya asing. Nah itu penting kan, penting sekali. Saya juga akan suarakan itu, jangan main-main. Pak, dari beberapa hari Bapak di sana bersentuhan langsung dengan publik Aceh, masyarakat yang sejak puluhan tahun Bapak kenal, karakternya, wataknya, dan lain sebagainya. Apa yang Bapak lihat di mata dan hati mereka? Hanya sekedar kesedihan atau ada maaf ya? Ada rasa marah atau mungkin dendam atau apa? Jelas. Gini saya melihatkannya. Aceh dengan kekayaan alam yang luar biasa. Bahkan Bung Karno pernah bilang itu daerah modal. Tapi kan kita lihat bagaimana kehidupan mereka di sana. Kalaupun kemiskinan apa namanya istilah? Kemiskinan struktural. Gitu. Ya. Nah, kemudian ditambah dengan bencana yang ada sekarang ini kan. Artinya apa? Sudah patut kalau dia begitu kecewa ya kan dengan pemerintah pusat yang menetapkan bencana nasional aja maju mundur gitu. Nah, kehidupan ekonomi di sana kemarin saya lihat di Banda Aceh sepi. Karena apa? Kehidupan ekonomi mereka di sana hanya didukung dari proyek-proyek Pemda. Ketika ini sudah habis tender, sepi jalan. Sektor realnya nggak tumbuh ekonomi. Coba ya. Jadi kalau ini terus dibiarkan, kekacauan nggak menurut kemungkinan kan. Niat untuk keluar dari NKRI muncul lagi.
Kenapa ini bisa terjadi gitu? Karena pemerintah pusat terlalu serakah. Saya pernah mengajukan untuk Aceh sudah ada undang-undang pemerintah Aceh sudah ada regulasi tambang, ya. Berikan kesempatan buat pemerintah Aceh. Kedepankan koperasi tambang rakyat. Dan ini nggak main-main, saya udah dicoba dengan melibatkan anak-anak pemuda-pemuda Aceh yang pernah bekerja di Beijing sama di bidang tambang. Dia bisa bangun pabrik pengolahan bahan baku tambang, bukan smelter. Pabrik pengolahan bahan baku tambang. Kemudian kita bentuk koperasi pintu rimba yang ada di Aceh Besar. Mereka itu tanah-tanah yang mereka punya itu potensi ininya kekayaan luar biasa. Ada tembaga segala macam. Jual ke kita di sini. Satu hari berapa? 2 juta. Dia bisa jual tanpa harus merusak lingkungan di tanah dia sendiri. Nggak pakai alat berat nggak. Satu hari. Satu hari 2 2 juta satu kepala keluarga. Satu keluarga. Kakak. Ya, itu di gunung kan. Sebulan 60 juta. Dan itu apa? dibentuk dalam koperasi. Koperasi. Saya waktu itu saya sempat bilang, kan, mau sekolah, mau motor, kita siapkan nanti melalui koperasi. Karena mampu mereka bayar. Kan? Tapi apa? Undang-undang ini dipatahkan dengan surat Menteri SDM. Jadi semuanya harus ke pusat. Berpuluh-puluh permohonan izin tambang rakyat selalu dibuang di tempat sampah. Dan nggak ada, dan ada ini juga kan Pak, ada undang-undang minerba yang baru yang kemudian tidak pro publik itu. Iya, udah jelas kan kalau itu. Kenapa tambang-tambang rakyat itu banyak dijegal? Karena kan ini akan menghambat nih oligarki tambang, investor besar masuk. Lo bayangin kan sekarang, saya tahu persis bagaimana regulasi tambang yang ada di Indonesia. Gampangnya aja. Kenapa para pejabat, para jenderal begitu tergiur untuk menjadi backing dan segala macam. Di mana enggak? Investor tambang datang, dapat izin. Dia gali itu barang, negara cuma dapat apa? Pajak, retribusi, sama CSR. Ini dia punya kan? Di mana coba keadilannya? Enggak ada sama sekali. Goblok saya bilang negara ini. Belum bodoh benar. Hanya memberi peluang kepada mereka yang punya modal. Di daerah-daerah yang kaya sumber alamnya, rakyatnya makin miskin, rusak. Kenapa? Ya begitu regulasinya. Tidak ada buat negara, tapi mungkin ada kickback buat ya buat perorangan. Makanya mereka ini sekarang berlomba-lomba di tambang. Karena apa? Kayaknya cepat. Karena regulasi seperti itu. Saya udah dalamin. Kenapa sih? Oke, Anda investor, begitu modal operasional, libatkan modal UMKM, modal koperasi masukin situ. Kenapa sih susah banget? Ya kan? Biar terasa gitu ya. Kemudian jangan rakyat hanya jadi buruh, hanya dapat gaji UMR, padahal itu dia hidup di atas kekayaan alam itu. Ya nggak ada bakal makmurnya, nggak ada. Sama seperti di Aceh, luar biasa. Makanya kejadian ini akan menyadarkan para petinggi-petinggi di Aceh. Bayangkan 2 juta satu hari itu dalam keadaan biasa, belum operasional banget. Ini saya buat loh ini. Nama pabriknya, ini saya bilang aja kan. PT Karya Anak Nanggro. Dan itu mereka-mereka yang mau operasional, mereka pernah bekerja di Beijing, di bidang tambang, dan hebat-hebat. Nggak perlu smelter, nggak perlu. Dan di pabrik itu, kalau smelter kan hanya satu produknya, emas aja. Di situ tergantung kandungannya. Tembaga jadiin tembaga. Di dalam tembaga itu ada emas, jadiin emas. Dan sekarang ini tempat itu dijadikan workshop untuk pelatihan anak-anak Aceh. Tapi ya karena di Langsa tuh dekat Tania. Nah, ini nggak pernah dilihat kan. Nggak ada limbah lagi. Limbahnya pupuk cair. Kalau di Thailand dijual harganya 5 juta 1 kilo. Luar biasa kan? Tapi apa? Sudah kajukan aja. Oh, setengah mati kita ngaju. Nggak keluar-keluar. Itu tadi. Kenapa? Niat pemerintah pusat nggak ada. Nah, kalau misalnya kekayaan alam kita nih mau dinikmati rakyatnya, ya itu tadi yang penting. Perbanyak koperasi tambang rakyat. Mereka bisa kok. Bahkan tidak merusak karena mereka nggak boleh pakai alat berat kan. Di tanah sendiri coba ini. Luar biasa. Sangat menyedihkan sekali. Nah, sekarang terjadi nih. Ketika terjadi bencana, rakyat juga yang harus menanggung semua ini gitu loh. Jadi udahlah, ke depan jangan main-main. Artinya
dengan alam, dengan kekayaan alam ini bukan sekedar rahmat tapi cobaan loh kekayaan alam ini. Pak, kita kembali ke yang tadi ya, Ya. ke apa namanya, desakan Bapak Ya. dan, BNPB untuk dibangunnya satu Gudang Aju, lembaga ya, semacam BRR. iya, iya. Ya. Tadi Bapak mengatakan Presiden sendiri sudah bicara soal itu. Sudah, waktu itu ada tempat terbersit gitu ya, pada saat rapat dengan menteri apa itu kan. Iya. Nah, ini harus direalisasikan Pak Presiden. Nggak bisa enggak. Nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa. Oke. Pak, BRR di masa lalu, Ya. di masa pasca Ya. tsunami itu Ya. kan dianggap berhasil, Paling berhasil. bahkan kemudian mendapatkan pujian Iya, dari berbagai dunia. lembaga dunia. Betul. Apa yang menurut Bapak harus ada, entah itu sifat, entah itu ciri Iya. dari BRR lama itu yang harus ada pada badan rekonstruksi yang mungkin nanti akan dibentuk oleh Presiden? Yang pertama kali ya integritas moral pemimpin yang ada di situ, ya kan. Harus berpikir sepenuhnya untuk kepentingan pembangunan kembali Aceh, Sumatera Utara dengan Padang. Satu. Kedua, lembaga itu sangat sinergi sekali, Pak. Semua, ya kan, mereka yang terlibat dalam rehab rekon harus melalui BRR. Jadi keluar satu pintu kan. Kan? Jadi kita tahu mana daerah yang mau dibangun. Ya, orang-orang tahu semua. Nah, cuman memang pada saat pendataan awal terjadi kisruh gitu ya. Maka dari itu ke depannya ini jadi pengalaman. Harus libatkan sektor swasta lah gitu ya. Jadi data itu tidak hanya dari pemerintah. Sektor swasta dalam arti kata mahasiswa universitas ya kan, LSM. Sehingga data itu komprehensif. Jangan sampai badan rehabilitasi dan reintegrasi menjadi pemicu terjadinya konflik sosial. Karena yang korban nggak dapat, yang nggak korban malah dapat. Gitu. Dan benar-benar sinergi pada saat itu. Luar biasa. Hanya satu pintu. Tapi semua kementerian, semua bahkan swasta pun masuk ke semua. Mereka yang membantu masuk itu semua. Pada masa BRR, Pak SBY Presiden saat itu menunjuk pribadi. Bukan tokoh menteri, Pak Kuntoro Subroto waktu itu. Kalau menurut Bapak, siapa kira-kira tokoh saat ini yang bisa melakukan tugas-tugas seberat apa yang dilakukan Pak Kuntoro waktu itu? Saya pikir yang banyak bergerak di bidang sosial sampai saat ini mantan Wakil Presiden Pak Yusuf Kala. Dan dia punya ikatan emosional dengan Aceh juga. Oh iya, soal Helsinki ya? Iya, soal Helsinki. Dan dia sangat memahami sekali culture Aceh. Dan juga saat ini. Dan dia udah turun juga kalau sudah. Kan dia juga ketua PMI kan, Pak. Iya. Artinya sangat kegiatan hari ini sehari-hari sangat dekat sekali dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan. Mungkinkah Pak Prabowo melihat itu dan segera kemudian meminta Pak Kala untuk membangun semacam BRR di masa lalu? Iya, saya pikir satu hal yang ideal ya, ketika ditunjuk Pak Yusuf Kala untuk menyelesaikan persoalan bencana kali ini kan, ya saya nggak tahu kalau misalnya Pak Presiden berpikir lain gitu ya. Tapi ketika kita ingin memberi yang terbaik untuk korban bencana kali ini, ya tunjuk orang yang pas lah, ya kan? Tunjuk orang yang pas, gitu loh. Orang yang juga paham soal Aceh. Kalau hari ini kan kita tidak melihat, Pak, adanya kualitas petinggi yang seperti Pak Yusuf Kala punya, gitu ya. Saya pikir begini, Presiden nggak usah juga terlalu berpikir ruwet untuk. Saya pikir Yusuf Kala paling tepat. Berikan saja mandat pada beliau, gitu ya. Berikan saja mandat. Dan dalam kondisi usia Pak Yusuf Kala yang sudah sepuh, apakah itu masih mungkin dilakukan? Saya yakin masih mungkin, karena dia masih energik, Pak ya. Bahkan dia masih kemana-mana juga, ya kan. Dalam kegiatan sebagai ketua PMI, ya, dia juga masih berkunjung kemana-mana dan artinya Pak, fokus pikiran kepada persoalan-persoalan sosial masih ada di dalam benaknya Pak Yusuf Kala. Saya pikir itu, Pak. Apa seruan Bapak berkenaan dengan dengan bencana yang terjadi di 3 provinsi ini, terutama Aceh, yang Bapak tujukan untuk pemerintah pusat di Jakarta?
Jangan lagi bermain-main dengan persoalan bencana. Dihadapkan oleh kondisi geografis kita dengan potensi bencana yang cukup tinggi. Jadi pemerintah sudah harus siap dengan risiko apapun dalam penanganan bencana. Itu aja saya pikir, Pak. Oke. Terima kasih Pak Sri. Sobat Manilog, bencana selalu lebih jujur daripada pidato. Ia tak bisa disangkal oleh grafik, tak tunduk pada frase masih terkendali dan tak peduli pada kalkulasi harga diri kekuasaan. Air datang, tanah runtuh, manusia mati, dan disitulah negara diuji. Bukan oleh retorika, melainkan oleh kecepatan, keberanian, dan terutama empati. Dalam bencana, penundaan bukanlah netralitas. Ia adalah keputusan politik yang punya konsekuensi nyata. Siapa ditolong lebih dulu dan siapa dibiarkan menunggu. Kekuasaan yang ragu bertindak seringkali bukan karena tak mampu, melainkan karena terlalu sibuk menjaga citra hingga lupa membaca jerit tangis sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan kalimat yang sederhana, namun mematikan nurani kekuasaan. Tidaklah beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan dan ia mengetahuinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Aceh telah berkali-kali menjadi ruang ujian Republik. Dari konflik, tsunami, damai hingga bencana ekologis hari ini. Pertanyaannya kini telanjang. Apakah negara belajar atau sekadar mengulang kesalahan dengan wajah baru? Madilog percaya, kemanusiaan tak pernah menunggu keputusan. Dan sejarah tak pernah memaafkan kekuasaan yang datang terlambat dan selalu terlambat. Terima kasih telah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sri. Thank you.